Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kembali kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang Gauss Law atau hukum Gauss. Imagine, bayangkan kalau misalnya kita punya sebuah permukaan. Permukaan ini dengan luasnya adalah A, lalu ada ada medan listrik yang melewatinya, E. Kemudian kalau misalnya medan listrik kan berarti nggak cuma satu, berarti ada beberapa garisnya yang melewati dari plat ini, bidang ini. Jadi ini adalah E. Maka jumlah dari garis medan ini disebut juga dengan flux listrik. Jadi kalau kita mau definisikan, flux listrik adalah jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan secara tegak lurus. Flux listrik dilambangkan dengan psi. Dengan psi itu adalah sama dengan E, medan listrik kita, dikali dengan A, besar luas penampang, cos theta. Dengan theta itu adalah sudut di antara E dan garis normal bidang. Kita tahu kalau misalnya ada bidang horizontal, maka garis normalnya itu akan selalu tegak lurus dengan bidang ya. Ini adalah garis normal, maka dia akan selalu tegak lurus. Kalau misalnya dia vertikal pun, dia juga akan selalu tegak lurus dengan bidang. Jika dari atas, dia juga akan tegak lurus dengan bidang. Jadi kalau misalnya kita lihat dari gambar kita yang pertama, berarti ini adalah bidangnya secara horizontal. Garis normalnya itu akan ke atas ya, akan tegak lurus dengan bidang. Maka dari gambar ini kita bisa lihat kalau E itu sejajar dengan garis normal. Kalau sejajar berarti kita lihat tetanya 0 ya kalau untuk gambar ini. Jadi untuk gambar yang kasus ini berarti C itu sama dengan EA cos 0. Kalau cos 0 itu kan 1 ya, berarti C itu sama dengan EA untuk yang kasus yang ini. Kita lanjutkan ke plat selanjutnya. Berarti garis normalnya itu tegak lurus. Berarti garis normal tegak lurus. Kemudian kita punya E itu melewati bidang dengan arah kayak gini. Ini adalah E. Berarti dia membentuk sudut ya dengan garis normal. Ini adalah theta. Jadi untuk kasus yang ini, C itu sama dengan EA cos theta. Jadi kalau ada plat lagi, dari plat ini, E-nya arahnya ke sini. Kalau normal tetap kan ya, normal tetap ke atas. Berarti berapa sudutnya? 90 ya. 90. Berarti theta di sini adalah 90. Sehingga psi itu sama dengan E A cos 90. Cos 90 0 ya. Berarti psi sama dengan, jadi sesuai dengan definisi kita. Kalau misalnya E-nya itu harus melalui bidang. Jadi garis yang menembus suatu permukaan. Ini nggak menembus sama sekali garisnya. Kalau misalnya kita tambah garisnya berarti dia cuma kayak lewat gini aja E-nya. Berarti fluxnya itu sama dengan 0 karena nggak ada garis yang menembus bidang. Itu untuk benda 2 dimensi. Sekarang kita coba untuk sebuah bola. Untuk sebuah bola, kita menganggap bola ini adalah benda titik. Benda titik sehingga E itu akan selalu tegak lurus dengan A, sehingga theta itu sama dengan 0, dan psi itu akan sama dengan EA untuk sebuah bola. Misalkan ada E yang keluar dari bola. Psi itu adalah EA. Kita masukkan A-nya itu adalah 4V_R², luas permukaan dari bola. Kemudian kita lanjutkan, E itu adalah K Q/R² kali 4V_R², R² coret. Jadi sisa K Q 4V. Kita tahu kalau K itu adalah 1/4V
epsilon 0 dari pembelajaran kita sebelumnya. Kalau kita masukkan, berarti C itu sama dengan 1/4 V epsilon 0 dikali Q 4V 4V coret. Jadi C itu sama dengan Q per epsilon 0. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa C itu sama dengan EA cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Ini adalah persamaan dari hukum Gauss. Hukum Gauss berbunyi, jumlah garis medan atau flux listrik yang melalui sebuah permukaan tertutup berbanding lurus dengan muatan yang diselimuti oleh permukaan tersebut. Jadi nanti itu ada muatan, misalnya positif, nanti itu ada permukaan yang menutupi muatan tersebut. Jadi flux listrik itu, jumlah garis medan listrik itu akan berbanding lurus dengan Q, jumlah muatan listrik yang di sini yang diselimuti oleh permukaan kita nanti. Kita bahas di materi selanjutnya. Kita lanjutkan. Medan listrik antara dua keping sejajar yang bermuatan. Jadi kita punya dua buah keping, yang satu positif dan yang satu negatif. Kita tahu kalau misalnya E itu akan bergerak dari yang positif ke yang negatif, jadi E itu arahnya ke sini. Luas dari keping pertama dan keping kedua itu adalah sama, yakni adalah A. Kemudian Q1 itu kita tahu ini adalah positif dan Q2 itu adalah negatif ya. Ini berarti plus Q, yang ini adalah min Q. Sehingga kalau kita mau cari rapat muatan itu tuh sama dengan TO sama dengan Q per A. Kita hubungkan dengan persamaan hukum Gauss sebelumnya. C itu sama dengan EA cos theta. Kalau misalnya dia ini tegak lurus ya, berarti dengan bidangan ya. Berarti tetanya adalah 0. Cos 0 adalah 1. Berarti EA itu sama dengan Q per epsilon 0 kan ya yang tadi. Kalau kita pindahkan A ini ke samping, berarti E itu adalah Q per A kali 1 per epsilon 0. Ya kan? Ini dipindahin ke samping ini kayak gini aja, jadi kan 1 per epsilon 0. Maka ya Q per A ini adalah TO kan ya. Berarti E di sini sama dengan TO per epsilon. Itu adalah hubungannya dengan hukum Gauss yang sebelumnya kita pelajari. Kita lanjutkan ke medan listrik akibat bola konduktor yang bermuatan. Jadi ada sebuah bola. Ada beberapa keadaan dari bola ini. Yang pertama adalah muatan itu tersebar di merata di seluruh permukaan, atau muatan hanya berada di permukaan bola saja. Kita ambil keadaan yang muatan hanya berada di permukaan saja untuk kita jadikan contoh. Yang pertama adalah bola ini memiliki jari-jari R besar. Kemudian kita akan membuat permukaan Gauss dengan jari-jari R kecil. Misalnya untuk yang pertama kita akan membuat permukaan Gauss di dalam sini, di dalam bola dengan jari-jari R kecil. Kita lihat di dalam permukaan yang merah ini ada enggak muatan di dalam? Nggak ada ya. Muatan cuma ada di permukaan, di dalam nggak ada. Berarti Q di dalam sini itu adalah sama dengan 0. Q yang di sini kan ada. Berarti Q yang di dalam itu sama dengan 0. Jadi untuk R kecil dari R, untuk benda yang hanya pada permukaannya, C itu sama dengan EA cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Kita tahu Q-nya itu adalah 0 karena di dalam nggak ada muatan. Jadi kalau ini 0, berarti C di sini sama dengan 0, E-nya juga sama dengan 0. Berarti medan listrik di dalam sini sama dengan 0. Kemudian untuk bola yang sama dengan jari-jari R, kita membuat permukaan Gauss-nya itu ada di luar bola. Berarti di dalam permukaan Gauss ada muatan dong, ya kan? Ada muatan Q. Untuk R itu besar dari R, besar sama dengan R, karena di dalam permukaan bola ini udah pasti ada muatan ya. C itu sama dengan EA cos theta sama dengan Q per epsilon 0.
Kita tahu kalau bola itu adalah muatan titik, kita anggap sebagai benda titik, jadi tetanya itu sama dengan 0. Theta itu sama dengan 0, berarti cos 0 itu adalah 1. Jadi EA itu sama dengan Q per epsilon 0. A ini kita tahu bentuknya adalah bola, jadi 4VR kuadrat untuk luas permukaan bola. Jadi E itu sama dengan 4VR kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Jadi kalau kita pindahkan ini ke bawah, E itu sama dengan Q per 4VR kuadrat epsilon 0. 4V epsilon 0 apa? Jadi E itu sama dengan 1 per 4V epsilon 0. Di sini tinggal Q per R kuadrat. Jadi yang ini adalah Q per R kuadrat. Ini adalah persamaan umum ya, persamaan umum dari E. Jadi benar kalau misalnya ini kita anggap sebagai benda titik. Karena persamaan yang dihasilkan adalah persamaan umum dari medan listrik. Sekarang bagaimana kalau muatannya itu tersebar di dalam bola? Jadi tersebar secara merata di dalam bola. Kita anggap aja muatannya muatan negatif. Kalau misalnya R itu besar sama dengan R, kita tahu kan berarti dia ada di luar ya, kayak yang tadi. Berarti semuanya itu berada di dalam bidang Gauss ya. Sehingga kita tahu C itu sama dengan EA cos theta, karena dia adalah bola, berarti theta sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1, sama dengan Q per epsilon 0. Jadi kita tahu ini adalah bola, jadi E 4V R kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Kita mau cari E, sama, berarti hasilnya adalah Q per R kuadrat. Sama kayak yang tadi untuk R besar dari R. Kemudian untuk R itu kecil dari R, kita tahu R itu dari pusat ke permukaan. Jadi kalau kita mau R-nya itu lebih kecil, berarti permukaan Gauss-nya di dalam permukaan Gauss-nya. Jadi R-nya itu di dalam ya. Jadi nggak semua muatan kan berarti yang ada di dalam R kecil ini, di dalam lingkaran Gauss ini. Karena nggak semua muatan, jadi kita cari Q yang terlingkup itu berapa gitu. Q yang ada di dalam permukaan Gauss itu berapa. Jadi Q ini yang di dalam sini, Q itu sama dengan volume yang terlingkup dibagi dengan volume total dikali dengan berapa Q-nya, maksimumnya yang ada di dalam bola ini. Jadi V yang terlingkup itu kan berarti kan jadinya R. 4/3 VR pangkat 3 dibagi dengan V total 4/3 VR pangkat 3 karena R-nya R besar dikali dengan Q. Ini dicoret, jadi Q-nya itu sebesar R pangkat 3 per R besar pangkat 3 dikali Q. Kita masukkan persamaan ini ke dalam persamaan flux kita. Jadi flux itu sama dengan EA cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Karena ini adalah bola, berarti E dikali 4 VR kuadrat sama dengan Q-nya berapa, masukin ke sini. Jadi R pangkat 3 per R besar pangkat 3 dikali dengan Q per epsilon 0. Jadi kalau kita secara ini, E itu sama dengan QR per 4V epsilon 0 R pangkat 3. Ingat, yang ini adalah K. Sehingga E itu sama dengan K dikali QR per R pangkat 3. Ini adalah E-nya untuk yang R lebih kecil dari R besar. Kamu bisa pahami lebih lanjut di contoh soal yang ada di job sheet, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.